Setelah persaingan perebutan kursi DKI 1 kian memanas, PDI Perjuangan saat ini tengah melakukan penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dan di saat yang sama, hari ini Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Kang Emil, duduk satu meja bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Apa artinya? Kemana pilihan PDI Perjuangan akan bermuara? Kami akan bahasnya bersama salah satu ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, dan pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies CSIS, Philips Vermonte. Selamat petang Bapak. Selamat petang. Saya ke Bapak yang baju merah dulu, Bung Pantas. Ya. Karena Partai Merah, PDI Perjuangan maksudnya, hari ini agak provokatif tuh. Kenapa? Karena Kang Emil sudah menyatakan tidak mau ikut Pilkada DKI Jakarta, tapi kemudian diundang terkait dengan penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Masih pengen Kang Emil? Ya, saya pikir kebetulan PDI Perjuangan juga punya acara, pemuda dan olahraga, dan dalam konteks itulah Kang Emil hadir di dalam acara tersebut. Ya mungkin ya kita membacanya dari berbagai sudut ya, salah satu hasil bacanya. Tapi sah saya ini, PDI Perjuangan masih mau narik Kang Emil di dalam penjaringan calon gubernur DKI Jakarta. Sah nggak gitu? Maksudnya apa yang saya sampaikan sah nggak? Ya itu sah aja. Sah aja, makanya ya? PDI Perjuangan kan baru membuka pendaftaran sejak tanggal 8. Pendaftaran ini untuk siapa? Terbuka untuk semua. Jadi tidak disangkal nih ya? Iya, kita tidak melarang siapapun untuk ikut mendaftar dalam proses ini. Dan tidak disangkal, tidak dinegasikan, artinya bisa jadi juga arahnya ke sana. Bisa jadi. Bisa jadi gitu. Ini terbuka, ini udah ketua DPD PDI Perjuangan. Artinya tetap aja terbuka apa semuanya. Tetapi ya sekali lagi kan ini kadang-kadang dalam situasi seperti ini tugas panggilan itu kan tidak bisa kita hindari gitu. Pada saat sesuatu keadaan memaksa kita harus tampil, ya harus tampil gitu loh. Pertanyaannya, termasuk juga dalam konteks pilkada ini ya PDI Perjuangan syarat dengan kader-kader yang baik, yang bagus. Walaupun secara pribadi mungkin dia tidak punya niat apa-apa, tapi pada suatu ketika bila partai melihat ini orang yang tepat untuk dimunculkan, ya dia harus ikut, harus taat kepada perintah partai. Bung Pantas, tapi pertanyaannya begini, kan sudah dinyatakan bahwa Kang Emil sudah konferensi pers tidak akan maju pada Pilkada DKI Jakarta. Tapi PDI Perjuangan punya keyakinan lain sepertinya. Bisa saja nanti di saat-saat akhir Kang Emil jadi maju ke Pilkada. Mungkinkah seperti itu? Sampai sekarang ya itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Artinya pada suatu ketika bisa saja Kang Emil merubah pendapatnya, bisa aja kan. Kira-kira atas dasar apa tuh Kang Emil bisa merubah pendapatnya? Ya apabila situasi mendesak harus seperti itu, ya saya pikir ya dia juga harus menentukan sikap lah. Utamanya dari PDI Perjuangan, saya yakin. Tapi saya tanya ke Bung Philips. Bung Philips, mungkin seperti itu sudah sampaikan kepada publik bahwa tidak akan maju ke Pilkada DKI Jakarta, tapi tiba-tiba di saat-saat akhir karena alasan tertentu, kalau bahasa PDI Perjuangan, dikehendaki oleh mayoritas warga Jakarta untuk maju, bisa saja Kang Emil maju ke Pilkada DKI Jakarta. Bisa mungkin seperti itu? Ya mungkin aja, karena politik ini kan dinamis ya. Dan sebetulnya menarik. Nggak ada masalah dengan itu? Saya rasa sih nggak ada masalah, karena toh memang kan belum juga diputuskan. Kang Emil juga belum menjawab iya atau tidak. Kan sudah konferensi pers tapi. Ya, tapi sudah hadir. Nah yang menarik begini, ini kan kalau kita lihat Pilgub Jakarta ini pentingnya karena dia bisa jadi semacam pemanasan untuk Pilpres 2019. Masih jauh padahal 2 tahun lagi. Ya, tapi 3 tahun dari sekarang bahkan. Enggak, terkait Kang Emil, nanti kan dia PDIP harus bicara sama Gerindra, Kang Emil harus bicara sama Gerindra, apalagi waktu itu Kang Emil sudah pernah mau dijaring oleh Gerindra, lalu dia menolak dalam tanda kutip karena mau konsentrasi di Bandung, lalu kemudian ada tawaran dari PDIP. Ini kan juga membuka komunikasi lagi antara PDIP dengan Gerindra yang bisa jadi long term lagi ke depan. Nah ini menurut saya karena itu buat Kang Emil dan juga buat PDIP, ini sepertinya bukan hanya soal mencari calon gubernur Jakarta untuk dipertarungkan di Pilgub tahun depan, tetapi juga semacam reorganisasi koalisi lah kira-kira gitu. Apa itu? Karena gimana? Ya mencoba menjajaki juga, karena nggak mungkin Kang Emil nggak bicara sama Gerindra untuk mengiyakan tawaran PDIP misalnya. Dan itu nanti komunikasinya akan jadi cair sekali. Kalau dulu Pilpres ada koalisi Merah Putih, ada koalisi Indonesia Hebat, ini bisa cair sekali nih. Ini makanya reorganisasi bisa cair lagi gitu. Dan memang sebetulnya karakter koalisi kita memang tidak pernah permanen. Nah karena itu
ini akan menarik beberapa hari ke depan terkait dengan Kang Emil. Tapi jangan lupa ada beberapa calon lain juga. Ini kan yang tadi dibicarakan kan calon eksternal. Meskipun dari Pak PDIP. Prabowo sudah menyatakan bahwa koalisi Merah Putih disarankan hanya mencalonkan satu calon untuk pilkada DKI Jakarta. Itu pun mungkin tidak berlaku lagi nanti. Saya setuju dengan Pak Pantas tadi. Kang Emil harus bersikap kalau memang ini. Dari situ baru kemudian partai politik yang akan mendukung bisa bicara gitu. Dan jangan lupa ini kan faktor calon eksternal ini yang dibicarakan. PDIP punya dua mekanisme ya Pak, penjaringan calon internal juga gitu. Dan itu nanti sebetulnya yang mungkin harus disampaikan PDIP ke publik dan juga ke calon-calon. Saya kira mungkin sudah disampaikan, kalau ke publik belum. Nanti bagaimana ini mekanismenya? Menjaring calon eksternal, lalu ada calon-calon internal, lalu mau diapain? Dan bagaimana gitu cara menentukan proses pengambilannya? Siapa yang akan dicalonkan itu bagaimana nanti akhirnya kan gitu. Tapi saya yang tahu inside story, cerita apa sih yang tadi terjadi pada saat Kang Emil datang ke PDI Perjuangan dan kemudian memberikan katakanlah kuliah umum. Kayaknya nggak mungkin sesederhana itu. Pasti ada cerita-cerita lain, ada pembicaraan lain yang ada di meja pada saat pertemuan PDI Perjuangan dengan Kang Emil. Saya akan tanyakan nanti setelah jeda. Kami akan segera kembali saudara. Tetaplah bersama kami di Kompas.